Saya mulai ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat bertemu pada mata kuliah ekonomi pangan dan kebijakan gizi. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang ada 3 materi, yaitu kebijakan publik, kemudian kebijakan pangan dan gizi, dan juga kebijakan ekonomi pangan dan kebijakan ketahanan pangan. Untuk pemateri pertama yaitu Mbak Vanessa tentang kebijakan publik. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Mbak Naziela. Saya izin share screen ya, Prof. Mbak Naziela, boleh dibantu share screen nggak, Mbak? Bisa Halo? Mbak minta bisa kirim ke Mbak Jihan ya. Mbak Vanes bisa kirim ke aku. Iya. Sudah, Mbak Jihan. Baik Mbak, sebentar belum masuk. Oh ya, oke. Ya, sudah terlihat jelas. Vanessa Yuda Azizul Ilmi. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Prof, atas kendala ini. Nggak apa-apa, silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Aziz Nur Bambang selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Kebijakan Pangan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Yuda Azizul Ilmi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan publik. Next.
Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik itu sendiri, kita terlebih dahulu mengkaji tentang apa sih kebijakan itu sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Nah, menurut Carl J. Frederick sendiri, kebijakan itu merupakan suatu serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Next. Nah, definisi dari kebijakan publik itu sendiri secara terminologi ternyata banyak sekali dan tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Nah, di sini sudah saya simpulkan berdasarkan definisi para ahli bahwa kebijakan publik itu sendiri adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat. Next. Nah, untuk tujuan kebijakan publik itu sendiri adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, menurut Rian Nugroho, beliau mengemukakan 4 tujuan dari kebijakan publik, yaitu yang pertama mendistribusikan sumber daya secara nasional, kemudian untuk meregulasi, liberasi, dan deregulasi, kemudian untuk dinamika dan stabilitas, artinya kebijakan publik ini adalah melakukan stabilitas terhadap situasi dan kondisi suatu negara. Kemudian memperkuat pasar dan negara, karena memperkuat pasar adalah karena ekonomi negara tergantung dari pasar. Pasar yang menentukan naik turunnya harga. Next. Nah, kegunaan dari kebijakan publik ini sendiri ada 3. Yang pertama untuk pengembangan ilmu pengetahuan, di mana studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik itu sendiri, ataupun menganalisis dampak dari kebijakannya. Contohnya adalah studi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya Undang-Undang Anti Terorisme di Indonesia, ataupun menganalisis apa dampak dari kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme praktisi. Dengan mempelajari kebijakan publik, para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik. Yang ketiga adalah berguna untuk tujuan politik. Next. Nah, di sini sudah ada tahap-tahap pembuatan kebijakan publik, bisa dilihat di gambar ini, dimulai dari penyusunan agenda, sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya agenda pemerintah. Kemudian diikuti dengan formulasi dan legitimasi kebijakan, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan. Kemudian dari kebijakan ini diperlukan implementasi kebijakan atau pelaksanaan dari kebijakan tersebut, sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan tindakan kebijakan. Nah, tindakan kebijakan ini perlu nantinya dievaluasi, terus dilihat dampaknya. Nanti kita lihat apakah kebijakan ini perlu ada pembaharuan atau kebijakan ini sudah bagus, seperti itu. Nah, di sini yang pertama penyusunan agenda. Jadi penetapan agenda kebijakan untuk menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Nah, permasalahan tersebut ditemukan melalui proses yang namanya problem structure, di mana terdiri dari kita harus mencari masalahnya terlebih dahulu, mendefinisikan masalah, kemudian spesifikasi masalah, dan juga harus pengenalan masalah. Yang kedua adalah adopsi kebijakan. Jadi, ini adalah tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga adalah perumusan kebijakan publik. Jadi di sini pemerintah harus benar-benar dapat mempertanggungjawabkan hasilnya. Oleh karena itu, proses atau pembuatan perumusan kebijakannya tersebut harus melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok, misalnya kelompok ilmuwan, pimpinan organisasi, profesional, politisi, dan administrator. Kemudian implementasi kebijakan publik atau pelaksanaan kebijakan publik. Ini merupakan rangkaian kegiatan setelah kebijakan itu dirumuskan.
Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan itu akan sia-sia. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kebijakan publik. Nah, di sini kita harus dapat menilai manfaat suatu kebijakan tersebut, kemudian kita mengukur dan memberi nilai secara objektif mengenai pencapaian hasil yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. Next. Nah, di sini ada yang namanya model implementasi kebijakan publik. Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tersebut. Nah, di sini model dapat digunakan sebagai dasar pengambilan suatu kebijakan. Fungsi utamanya adalah mempermudah kita untuk menerangkan suatu benda atau konsep dari kebijakan publik itu sendiri. Next. Nah, di sini ada beberapa model implementasi kebijakan publik. Yang pertama adalah model pluralis atau model kelompok. Nah, di sini anggapan model pluralis bahwa kebijakan publik kapan dan dimanapun juga pada dasarnya harus mencerminkan keseimbangan yang tercapai dalam perjuangan antara kelompok. Kemudian model elitis. Di sini kebijakan publik dipandang sebagai preferensi atau kehendak dan nilai-nilai yang dianut oleh elit yang berkuasa. Kemudian ada model rasional di mana kebijakan dipandang sebagai pencapaian tujuan secara efisien. Lalu model sistem yaitu model perumusan atau kebijakan yang memandang sebagai output dari suatu sistem. Kemudian ada model inkrementalis, yaitu memandang kebijakan sebagai variasi dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk model institusional sendiri itu biasanya digunakan untuk menelaah proses kebijakan, yakni digunakan untuk menganalisis mengapa persoalan yang sama kadangkala diorganisasikan dan diambil oleh beberapa lembaga. Next. Nah, ini adalah beberapa implementasi kebijakan publik di bidang pangan dan gizi. Yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan pangan, yaitu dengan cara mengembangkan produksi pangan lokal, kemudian pengembangan cadangan pangan, kemudian peningkatan produksi domestik. Yang kedua adalah memperkuat keterjangkauan pangan, artinya adalah mempermudah masyarakat untuk mengakses pangan itu sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melalui efisiensi fasilitas pemasaran, sistem logistik pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pemanfaatan pangan. Jadi di sini dikembangkanlah diversifikasi konsumsi pangan berbasis lokal, kemudian perbaikan gizi masyarakat. Kemudian yang terakhir, penguatan kelembagaan pangan itu sendiri dan penguatan koordinasi ketahanan pangan melalui sinergi program. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnal tentang implementasi kebijakan himbauan penganekaragaman konsumsi pangan di bidang ketahanan pangan Kota Sukabumi. Nah, di sini disimpulkan bahwa implementasinya belum berjalan sesuai harapan dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambatnya. Yang pertama adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi yang saling berhubungan. Nah, di sini faktor yang paling berperan itu adalah faktor komunikasi. Nah, dari jurnal ini kita tahu dan dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi ini sangat penting dalam nanti mengimplementasikan kebijakan yang kita buat tadi. Next. Nah, ini berikut daftar referensi yang saya gunakan. Next. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya, materi kedua yaitu kebijakan ketahanan pangan akan disampaikan oleh Mbak Santi Basaria. Waktu dan layar saya persilahkan. Ini mau saya share sendiri apa dibantu format, Mbak? Saya coba share screen dulu sendiri ya, Mbak.
Oke, Mbak. Silahkan. Di share screen ya, Prof. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak Santi. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Kebijakan Pangan, Profesor Dr. Insinyur Aziz Nurbambang MS, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan terkait kebijakan ketahanan pangan yang akan dijelaskan oleh saya, Santi Basaria Pakpahan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pangan menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012, di mana di sini dinyatakan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, dan termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan ketahanan pangan juga menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Mohon maaf, Prof. Ini untuk share screen-nya nggak bisa slide berikutnya, Prof. Bagian minta tolong untuk dibantu share screen, Mbak. Oh iya, Mbak Santi, sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah terlihat. Mohon maaf ya, Prof. Macet, Nggak Prof. apa-apa. Mungkin gangguan jaringan, Prof. Ya, silakan. Kemudian apa yang dimaksud dengan kebijakan ketahanan pangan? Di sini kebijakan ketahanan pangan adalah suatu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang diarahkan kepada pemenuhan hak atas pangan, utamanya dari produksi domestik atau dari dalam negeri, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pangan tahun 2012. Adapun 4 pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan secara fisik dan ekonomi, pemanfaatan pangan atau kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat, dan stabilitas, yaitu pangan harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Kebijakan umum terkait ketahanan pangan, di sini substansi kebijakan umum ketahanan pangan terdiri dari 14 elemen penting yang tersusun dalam rencana aksi pangan periode 2006 sampai 2009. Adapun kebijakan umum ketahanan pangan yaitu menjamin ketersediaan pangan, mengembangkan cadangan pangan, menjamin stabilitas harga pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang adil dan efisien, meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan, melakukan diversifikasi pangan, meningkatkan mutu dan keamanan pangan, mencegah dan menangani keadaan rawan pangan, melaksanakan kerjasama internasional, mengembangkan sumber daya manusia, menata pertahanan dan tata ruang serta wilayah,
memfasilitasi penelitian dan pengembangan, kebijakan makro dan perdagangan yang kondusif, dan mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan. Tujuan kebijakan pangan di sini yang pertama meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kemudian meningkatkan pendapatan petani melalui pangan domestik atau pangan dalam negeri, kemudian menjamin ketersediaan pasokan pangan setiap saat bagi seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau, kemudian meningkatkan status gizi masyarakat sebagai outcome-nya. Di sini sistem ketahanan pangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan bagian ini diketahui bahwa jumlah penduduk nantinya akan berkaitan dengan ketersediaan pangan, di mana semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka pemerintah juga harus menyediakan ketersediaan pangan yang cukup. Ketersediaan pangan ini berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Dan ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu produksi dalam negeri, impor pangan atau pasokan pangan dari luar, pengelolaan cadangan pangan, dan terakhir bantuan pangan. Untuk produksi dalam negeri itu dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti bagian ini di bagian bawah itu ada iklim, hama penyakit, bencana, dan lain-lain. Ini merupakan aspek yang nantinya mempengaruhi produksi pangan dalam negeri. Di mana iklim sebagai contoh, misal terjadi kemarau panjang, maka biasanya terjadi paceklik atau gagal panen. Selain petani, nelayan di pantai yang bergantung pada kondisi perairan di sekitarnya juga akan mengalami kegagalan karena mereka tidak dapat melaut. Kemudian untuk hama penyakit dan bencana juga dapat menyebabkan kehilangan hasil pertanian yang mungkin dapat diprediksi hingga 100%. Selain itu, aspek lainnya ada irigasi, teknologi, kredit, dan sarana produksi. Untuk teknologi di sini, untuk teknologi petani, khususnya petani kecil yang masih menggunakan teknologi konvensional atau belum ada peningkatan kecanggihan teknologi pertanian, juga dapat menurunkan produktivitas pertanian. Di mana hal ini akan mempengaruhi luas panen dan produktivitas, kemudian diversifikasi produk. Nah, ketiga aspek ini nantinya mempengaruhi menurunnya produksi pangan dalam negeri. Ketika produksi dalam negeri sudah menurun, maka dilakukan impor pangan, merupakan pilihan akhir apabila terjadi kelangkaan produksi pangan dalam negeri. Namun impor ini harus dibatasi agar tidak merugikan kepentingan para produsen pangan di dalam negeri yang mayoritas petani skala kecil, juga konsumen khususnya kelompok masyarakat miskin. Kemudian di sini pemerintah juga untuk ketersediaan pangan menyiapkan bantuan pangan. Bantuan pangan ini dalam bentuk program Raskin dalam bentuk beras bersubsidi. Untuk pasokan pangan dari luar atau impor dan cadangan pangan di sini membutuhkan sarana dan prasarana pemasaran. Next, Mbak. Ketahanan pangan dan gizi. Ketahanan pangan dan gizi merupakan satu kesatuan konsep dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. Pembangunan pangan seiring dengan upaya pemenuhan konsumsi gizi masyarakat merupakan rangkaian kegiatan lintas sektor, mulai dari penyiapan infrastruktur dan faktor produksi usaha pangan, proses produksi dan pengolahan, distribusi, pemasaran, dan perdagangan, sampai pada pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan terkait distribusi pangan, di mana keterjangkauan pangan antara lain ditentukan oleh kinerja distribusi pangan. Distribusi pangan dilakukan melalui pengembangan sistem distribusi pangan yang dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI secara efektif dan efisien. Dan dalam distribusi pangan ini terdapat aturan bahwa pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu. Sementara itu, bantuan pangan diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan pangan dan gizi. Next. Salah satu contoh umum dari kebijakan ketahanan pangan, di sini saya lampirkan yaitu kebijakan distribusi pangan. Kebijakan distribusi pangan ini
perlu adanya pola distribusi pangan yang menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau, kemudian prasarana distribusi darat dan antar pulau yang diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen. Kegiatan kebijakan yaitu pembangunan dan rehabilitas sarana dan prasarana distribusi, pemberian subsidi transportasi bagi daerah yang sangat rawan pangan dan daerah terpencil, penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan, pengawasan sistem persaingan perdagangan yang tidak sehat, pemantauan harga pangan pokok secara berkala untuk mencegah jatuhnya harga gabah atau beras di bawah harga pokok penjualan. Yang terakhir, pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilitas harga pangan. Berikut sasaran strategi kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Yang pertama, dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori per hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram per hari. Kemudian berkurangnya jumlah penduduk yang rawan pangan kronis yang mengkonsumsi kurang dari 80% AKG menjadi 1%. Tertanganinya secara cepat penduduk yang mengalami rawan pangan transien di daerah karena bencana alam dan bencana nasional, meningkatkan rata-rata penguasaan lahan petani, dan terakhir meningkatkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berikut ada tabel ketersediaan pangan per kapita menurut Pangan Neraca Bahan Makanan Nasional tahun 2011 sampai 2013. Di sini berdasarkan hasil analisis NBM periode tahun 2011 sampai 2013, rata-rata kuantitas ketersediaan pangan per kapita per hari untuk energi mencapai 3.797 kilokalori dan protein 90,46 gram, yang artinya angka tersebut sudah melebihi angka rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan tahun 2004, di mana ketersediaan energi 2.200 kilokalori dan protein 57 gram. Kemudian untuk perkiraan stok dan kebutuhan pangan yang terbaru Maret sampai Mei 2020, di sini komoditas pangan penting dalam negeri seperti beras dan jagung mencukupi hingga 3-4 bulan ke depan. Sementara itu komoditas pangan yang selama ini mengandalkan impor seperti bawang putih dan daging sapi atau kerbau tampaknya perlu menjadi perhatian serius karena perkiraan stok hingga bulan Mei 2020 tidak mencukupi. Untuk stok bahan pangan sendiri dilihat dari bulannya, itu bisa dikaitkan dengan hari-hari besar. Mungkin berdasarkan data ini dikarenakan mendekati atau memasuki bulan puasa sehingga stok daging sapi atau protein dari daging hewani lainnya mengalami pengurangan. Next, Mbak. Bagaimana kebijakan pangan di masa pandemi COVID-19? Dari jurnal yang sama saya dapat di sini untuk kebijakan pangannya yaitu meningkatkan fasilitas produksi dan konsumsi di sektor pangan. Pandemi COVID-19, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan kerja dari rumah dan jaga jarak secara fisik, membuat perubahan situasi termasuk perubahan pola rantai pasokan pangan. Kebijakan yang harus dilakukan di sini adalah melengkapi fasilitas produksi seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainnya dalam menjaga ketahanan pangan di masa pandemi. Dan perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian untuk memastikan fasilitas dan bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Yang kedua, kebijakan kedua yaitu ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tengah pandemi COVID-19. Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19, pemerintah telah memberikan stimulus fiskal sebesar 405,1 triliun, di mana 110 triliun diantaranya akan dialokasikan dalam bentuk jaring pengaman sosial, termasuk penambahan penerimaan program Keluarga Harapan, PKH, kartu sembako, bantuan pangan non-tunai, kartu prakerja, diskon tarif listrik, pemenuhan kebutuhan pokok operasi pasar, dan penyesuaian anggaran pendidikan. Namun, penerima bantuan atau fasilitas yang telah disebutkan di atas harus dipastikan benar-benar tepat sasaran agar tujuan dari alokasi stimulus fiskal ini dapat terpenuhi.
Jurnal yang saya dapat di sini terkait ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19, yaitu The Urgency of Food Estate for National Food Security in the Middle of the COVID-19 Pandemic. Jadi dalam jurnal ini berisikan bahwa pemerintah Indonesia dalam menangani ketahanan pangan akibat pandemi mengembangkan program food estate atau program lambung pangan nasional. Konsep food estate merupakan pengembangan pangan dalam skala luas yang dilakukan secara terpadu, meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu daerah. Untuk kebijakan yang saat ini sedang dilakukan adalah pengembangan food estate di Kalimantan Tengah seluas 165.000 hektar. Urgensi program ini adalah mengantisipasi kemungkinan krisis pangan akibat pandemi COVID-19, mengantisipasi musim kemarau, dan membatasi ekspor pangan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf karena ada kendala, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Santi atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, pemateri terakhir yaitu Mbak Yuli tentang kebijakan pangan dan gizi. Waktu dan layar saya persilahkan. Mbak Yuli. Baik, terima kasih Mbak Najila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Aziz Nurbambang dan yang saya sayangi teman-teman semuanya, izin share screen Prof. Ya. Apakah sudah terlihat Mbak? Sudah Ya, Mbak. Sudah Mbak. Izin off kamera Prof karena jaringan. Ya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kebijakan ekonomi pangan dan gizi. Kebijakan ekonomi pangan dan gizi, salah satu kebijakan ekonomi pangan adalah mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis lokal untuk menjamin tersedianya pangan dan gizi yang dibutuhkan. Agar kebijakan dari pangan dalam negeri mengarah untuk menjamin seluruh masyarakat memiliki akses yang kontinu terhadap pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan gizi. Adapun ekonomi pangan dan gizi merupakan ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dengan sumber daya yang terbatas serta mempelajari peranan pangan dan gizi dalam pembangunan ekonomi. Adapun pengertian dari kebijakan pangan merupakan bidang dalam kebijakan publik yang secara khusus berkaitan dengan bagaimana tata cara produksi, pengolahan, distribusi, dan perdagangan pangan. Dan juga kebijakan pangan adalah bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Secara spesifik, kebijakan tersebut dirumuskan untuk mengelola potensi nasional, memanfaatkan peluang, serta mengatasi masalah dan tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Terdapat 3 poin tujuan utama dalam kebijakan pangan. Yang pertama, melindungi masyarakat miskin dari krisis pangan. Yang kedua, mengembangkan pasar jangka panjang yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan produksi pangan yang lalu. Dan apakah terlihat, Mbak? Tidak, Mbak Yuli, di tempat saya slide-nya hilang. Baik, saya lanjutkan, Mbak. Poin yang ketiga, meningkatkan produksi pangan yang lalu akan dapat meningkatkan pendapatan pada petani. Ekonomi pangan dan gizi dari segi kesehatan. Maaf, Mbak, ini slide-nya nggak terlihat. Saya coba ulangi ya, Mbak. Iya, Mbak, coba di-share lagi. Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah, Mbak.
Saya lanjutkan, ekonomi pangan dan gizi dari segi kesehatan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pada batasan ini, kesehatan mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, fisik atau badan, yang kedua mental atau jiwa, yang ketiga sosial, dan yang terakhir ekonomi. Keempat aspek kesehatan tersebut saling mempengaruhi dan mewujudkan tingkat kesehatan pada seorang kelompok atau masyarakat. Hubungan kebijakan pangan dengan kesehatan. Yang pertama yaitu kebijakan pangan terkait dengan kesehatan populasi. Yang kedua, catatan mengenai malgizi yang terjadi di negara berkembang terkait dengan efek kelangkaan pangan yang memicu penyakit seperti marasmus dan kwashiorkor. Dengan meningkatnya produksi pangan, konsumsi bahan pangan bernutrisi tinggi, dan pengurangan aktivitas fisik, telah terjadi kasus obesitas yang meluas di dalam negeri, meluas di negara maju, terutama di masyarakat berpenghasilan menengah, dan beberapa juga terjadi di negara berkembang. Yang terakhir yaitu berdasarkan pola konsumsi gizi yang terjadi saat ini, untuk tetap sehat, masyarakat negara miskin dan berkembang membutuhkan asupan nutrisi seperti protein, zat besi, kalsium, vitamin A, dan vitamin C. Sedangkan masyarakat negara maju dianjurkan untuk mengurangi asupan lemak dan gula, serta menambah serat makanan untuk tetap sehat. Terdapat macam-macam kebijakan pangan. Adapun macam-macam kebijakan pangan di Indonesia, yaitu terdapat 2 kerangka utama pembentuk kebijakan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia selama periode 2015 dan 2019. Yang pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005 sampai 2025 yang secara eksplisit menegaskan pentingnya ketahanan pangan dan gizi bagi pembangunan bangsa. Selain mengharuskan pemerintah meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan menyertakan swasembada dengan sebagai indikator pencapaian pembangunan yang adil dan merata. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menambahkan dan memformalkan tujuan kedaulatan pangan dalam agenda pembangunan Indonesia. Kebijakan pengawasan iklan pangan olahan terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ini merupakan program kebijakan pangan pemerintah di Indonesia, yaitu tentang program Opsus Pajali, upaya khusus padi, jagung, dan kedelai. Opsus Pajali memberikan subsidi pupuk, subsidi benih, traktor, dan mesin pertanian lain kepada petani untuk membantu mereka dalam meningkatkan produksi. Berkat subsidi-subsidi ini, rata-rata rasio dukungan produsen meningkat secara signifikan. Dari sekitar 17% pendapatan pertanian pada 2009 sampai 2010 menjadi 29% pada 2017. Kemudian terdapat juga program Opsus Siwap atau sapi indukan wajib bunting. Kementerian Pertanian menggalakkan penggunaan inseminasi buatan dalam meningkatkan pengembangan daerah produksi sapi, meningkatkan kapasitas pusat pembibitan sapi, memberikan bibit sapi untuk petani, dan meningkatkan standar produksi dan kesehatan sapi. Kemudian kebijakan ekolabel. Ekolabel adalah sertifikasi pada suatu produk yang memberikan informasi kepada konsumen mengenai daur hidup dari sebuah produk yang menimbulkan dampak lingkungan relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk sejenis tanpa pertanda ekolabel. Ekolabel pertama kali digagas oleh Jerman pada tahun 1978 dengan program Blue Angel, konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan KTT Bumi yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada 14 Juli 1992 merekomendasikan pemerintah untuk mempromosikan label lingkungan untuk memfasilitasi
perubahan pola konsumsi dan dengan demikian menjaga lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Ekolabel merupakan salah satu tipe pelabelan yang didasarkan atas suatu produk atau jasa yang keterkaitannya dengan lingkungan. Yang secara khusus label ini memberikan informasi kepada konsumen tentang kualitas produk yang membedakan dengan produk sejenis tanpa berekolabel dan menjamin dalam ramah lingkungan. Ini merupakan sumber dari referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuli atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman jika ada yang ingin bertanya silakan untuk raise hand, kemudian nanti akan sebut nama dan juga pertanyaannya akan diberikan kepada siapa. Silahkan untuk yang ingin bertanya. Iya, baik. Ini ada 2 yang raise hand. Yang pertama ada Mbak Jihan Fadila, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya akan bertanya kepada Mbak Vanessa. Mbak Vanessa yang bertanya, biasanya kebijakan publik itu seringkali ditolak oleh masyarakat. Kemudian apa yang menjadi alasan masyarakat itu menolak kebijakan tersebut? Terima kasih, Mbak. Baik, ini langsung dijawab atau bagaimana ya Mbak Nazila? Iya Mbak, silakan dijawab langsung. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Jihan. Jadi ada beberapa alasan masyarakat menolak kebijakan publik yang sudah dibuat oleh pemerintah. Misalnya yang pertamanya itu adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada. Jadi bila suatu kebijakan itu bertentangan secara ekstrim atau secara tajam dengan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, kemungkinan besar itu akan terjadi penolakan oleh masyarakat tersebut. Yang kedua adalah tidak adanya kepastian hukum. Jadi ketidakjelasan aturan-aturan hukum, kemudian kebijakan-kebijakan itu bertentangan satu sama lain, itu dapat menjadi sumber ketidakpatuhan. Nah, misalnya kebijakan yang dikeluarkan itu ambigu, sehingga menimbulkan kesalahan persepsi atau pengertian. Seperti itu, Mbak Jihan. Bagaimana, Mbak Jihan? Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak Vanessa. Iya, baik. Untuk selanjutnya ada Mbak Nabila Randenia. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Saya ingin bertanya kepada Mbak Santi. Pertanyaannya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan adalah bencana. Untuk itu, kebijakan apa yang diberikan pemerintah untuk menangani masalah rawan pangan pasca bencana? Baik, terima kasih kepada Mbak Nia untuk pertanyaannya. Di sini untuk mencegah terjadinya kerawanan nasional, khususnya akibat terjadinya bencana atau pasca bencana, itu pemerintah sudah bekerja sama dengan Bulog, di mana pemerintah akan menggunakan cadangan beras yang dikelola oleh Bulog. Kemudian di sini berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2012 tentang prosedur dan mekanisme penyaluran cadangan beras, perintah untuk penanganan tanggap darurat, di mana jumlah bantuan beras ini akan disalurkan berdasarkan jumlah data korban sesuai nama dan alamat dengan indeks 400 gram per orang per hari dikalikan dengan jumlah hari masa tanggap darurat. Di sini juga selain pemerintah pusat, bupati dan gubernur juga diberikan kewenangan, yaitu untuk bupati memiliki kewenangan menggunakan cadangan pangan sebanyak 100 ton per tahun, sedangkan untuk gubernur 200 ton per tahun. Jadi sebelum terjadinya bencana itu pemerintah juga sudah membuat kebijakan Mbak dalam peraturan undang-undang dan bekerja sama oleh Bulog. Bagaimana Mbak Nia, bisa diterima? Bisa Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Mbak Nia.
bisa mencukupi kebutuhan pangan, memajukan dan Tapi selanjutnya ada yang ada Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Jel. Ini pertanyaan saya ajukan untuk Mbak Vanessa. Tadi menyambung pertanyaan dari Mbak Jihan tentang penolakan masyarakat terhadap kebijakan publik. Yang ingin saya tanyakan adalah apa upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat itu mau menerima kebijakan publik yang telah dibuat oleh misalnya pemerintah. Itu apa saja Mbak upaya yang bisa dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ismi pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Jadi sebaiknya kita melakukan upaya preventif terlebih dahulu, Mbak. Jadi untuk menghasilkan kebijakan yang dapat diterima, sebaiknya kita melakukan pendekatan-pendekatan nih sebelum kebijakan tersebut dibuat, seperti itu. Jadi yang pertama pendekatan kelompok. Jadi di sini diasumsikan bahwa individu yang memiliki kepentingan yang sama bergabung membentuk sebuah kelompok sehingga mampu mempengaruhi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Kalau dalam hal ini, kalau di negara kita kan biasanya DPR yang mewakili masyarakat ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan peran serta warga negara. Jadi di sini diminta bahwa warga negara ini berperan aktif nih menyuarakan pendapat-pendapatnya seperti itu. Kemudian juga untuk pemegang kebijakan atau yang memiliki jabatan di situ harus lebih responsif nih terhadap warga negara yang mempunyai peran serta, harus menerima kayak saran-saran dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Seperti itu Mbak Ismi, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Vanessa, sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Baik, apakah ada teman-teman yang lain yang bertanya? Silakan untuk raise hand. Kalau belum ada, saya izin bertanya ya untuk Mbak Santi. Ya Mbak Santi tadi kan udah menyampaikan materi tentang kebijakan ketahanan pangan. Nah, mau tanya untuk kegiatannya itu apa aja ya Mbak untuk menjamin ketersediaan pangan tersebut? Nah, terus tadi kan juga waktu Mbak Nia tanya kan kalau untuk bencana itu nanti diberikan pada cadangan pangan. Nah, itu tuh cara pengumpulannya dalam cadangan pangan itu gimana ya? Baik, terima kasih Mbak Ziela. Untuk kegiatan dalam menjamin ketersediaan pangan, di sini ada beberapa kegiatan, yaitu pengembangan lahan abadi 15 juta hektar, kemudian lawan sawah beririgasi 15 juta hektar dan lahan kering, kemudian ada pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan, kemudian pengembangan dan penyediaan benih dan bibit, kemudian pengaturan pasokan gas untuk memproduksi pupuk, pengembangan skim permodalan bagi petani atau nelayan, kemudian peningkatan produksi dan produktivitas, perbaikan genetik dan teknologi budidaya, kemudian pencapaian swasembada 5 komoditas strategis yaitu ada padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi, kemudian penguatan penyuluhan petani atau nelayan dan kemitraan. Kemudian untuk cadangan pangan sendiri, sebelumnya saya akan menjelaskan di sini cadangan pangan itu atau cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Nah, kapan pemerintah ini melakukan cadangan pangan yaitu ketika sudah memasuki masa panen atau musim produksi. Jadi untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat yang mempunyai lumbung penyimpanan bahan makan, mereka menyimpan sebagian dari hasil panennya. Kenapa? Karena setiap bahan pangan itu mempunyai namanya musim harga seperti itu. Seperti jika di hari-hari raya keagamaan, Idul Fitri dan Natal Tahun Baru cenderung terjadi kenaikan permintaan pangan tertentu, termasuk contohnya beras. Jadi di sini perlu dilakukan adanya cadangan pangan supaya
pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Seperti itu Mbak Ziela. Apakah bisa diterima Mbak? Nanti sudah jelas, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Mbak. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, silahkan. Masih ada yang mau dibahas lagi. Jadi tadi sudah betul ya, dikaitkan dengan undang-undang, dengan peraturan yang ada, karena kebijakan itu memang berupa undang-undang, berupa peraturan, berupa Kepmen, Kepres, dan sebagainya. Kemudian nanti petunjuk pelaksanaannya di lapangan itu ada lagi, yaitu juklaknya. Juklak atau petunjuk pelaksanaan untuk kebijakan-kebijakan tersebut masing-masing instansi beda-beda. Ya, kembali ke Mbak Nasila. Iya, silakan teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin menambahkan dari materi teman-teman tadi yang sudah disampaikan. Sepertinya ini sudah tidak ada yang bertanya lagi, Prof. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, karena ini sudah minggu ke tatap muka ke-7 atau minggu ke-7, kemudian nanti ada UTS minggu depan, tapi mungkin Bapak nggak usah ngantisin UTS saja ya, sebagai gantinya dari makalahnya yang diperbaiki aja ya. Baik, Prof. Dan dari hasil diskusi, keaktifan di dalam diskusi, kehadiran, nanti bisa dipakai untuk pengganti UTS. Berarti nanti untuk pengumpulannya sebelum... Pengumpulannya dipulkan di mana? Di Mbak Nesela, kemudian dikirim ke Bapak gitu. Untuk tanggalnya ada maksimal tanggal buat Prof. Soalnya kan ini kan ada yang baru selesai presentasi. Ya, yang sudah selesai nanti dikumpulkan di Mbak Nesela gitu. Paling lambat ya kapan? UTS-nya minggu depan nih, berarti 2 minggu setelah ini ya, paling lambat ya. Syukur kalau bisa pas UTS minggu depan itu sudah terkumpul semua. Baik, Prof. Ya. Oke, gitu bisa kita akhiri. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mempresentasikan dan sudah mendiskusikan tentang topik-topik yang kita bahas pada ekonomi dan kebijakan pangan ini. Jadi setelah ada ekonomi pangannya, kemudian ada kebijakannya, diharapkan nanti pemenuhan pangan di Indonesia itu bisa berhasil dengan baik. Kalau pemenuhan pangan atau untuk gizinya itu baik, maka akan meningkatkan status gizi dan status kesehatannya. Dan kalau status kesehatannya naik, maka secara ekonomi produktivitasnya kita naik, bisa ekspor, bisa mendapatkan devisa, dan bisa menjual dari hasil pangan maupun dari pelayanannya, pelayanan kesehatan, pelayanan gizi, pelayanan untuk food atau makanan, pangan, dan seterusnya. Diharapkan nanti makin lama kita makin menjadi lebih baik perekonomian dan kesehatannya. Terima kasih pada teman-teman, sampai ketemu lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu. Prof.
untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Gizi. Mulai sekarang harus bikin makalah, bikin penelitian, masukkan ke jurnal, karena syaratnya sekarang S2 di Undip harus ada jurnal internasionalnya atau paling tidak 2 proceeding internasional. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bekerja kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Teman-teman jangan live dulu ya. Ini kita